Bab 991, Tubuh Demigod Fleshly. Bahkan ketika wajah hantu mengutuk ke dalam, Bai Xiaochun duduk di sana bersila dalam meditasi, terus-menerus menyerap kekuatan kehidupan peledak ke dalam aliran darahnya. Memicu pertumbuhan darah abadinya. Perlahan-lahan, darah abadinya mendekati tingkat 90%. Kemudian, keesokan paginya, matanya terbuka. Sebuah cahaya berwarna darah berkilau di dalamnya, dan suara retak keluar dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia memancarkan energi yang kuat. Udara di sekelilingnya beriak dan terdistorsi, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan, dan bahkan dunia secara keseluruhan bergetar. 90%. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan kegembiraan saat ia perlahan bangkit berdiri. Karena kemajuannya dengan darah abadi, dia bisa tahu bahwa meskipun darahnya masih merah, tulang-tulangnya hampir seluruhnya berwarna kemasan. Menurut deskripsi dalam kodeks kematian, dia akan mencapai titik di mana langit dan bumi dapat dihancurkan, tetapi tubuhnya tidak bisa. Pada saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa, tidak hanya tubuh kedagingannya yang sangat kuat, kemampuan regeneratifnya juga sangat menakjubkan. Kecuali seseorang mampu membunuhku dalam satu tembakan. Aku pada dasarnya bisa pulih dari cedera, diberikan waktu yang cukup. Surga, begitu banyak kekuatan. Jantungnya sudah berpacu dengan pikiran memiliki 100% darah yang tidak ada di dalam nadinya. Jika aku sekuat ini dalam 90%, aku ingin tahu seperti apa lingkaran besar darah abadi. Sambil penuh kegembiraan, dia terbang kembali ke wajah hantu. Wajah hantu itu berasumsi bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir, dan telah mengutuk Bai Xiaochun sejak saat itu, dan secara bersamaan bersumpah akan membalas dendam. Namun, ketika dia melihat Bai Xiaochun mendekat, ekspresinya berkedip secara dramatis. Kemudian dia melihat Eternal Parasol, dan kegilaannya berubah menjadi keputusasaan pahit. Tidak. Suara gemuruh bergema ketika Eternal Parasol menusuk ke wajah hantu, yang berteriak tanpa henti saat kekuatan hidupnya mulai mengalir keluar darinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan, dan saat proses berlanjut, jiwanya terus memudar. Pada hari pertama, dia telah bersumpah untuk bertahan di sana. Tapi kali ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sedihnya, terlepas dari bagaimana dia berusaha untuk berjuang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak. Aku membencimu, Bai Xiaochun. Aku salah, Tuan Bai. Aku benar-benar salah. Petik 2 titik titik. Tidak, itu sakit. Melotot, Bai Xiaochun mengusap wajah hantu di atas kepalanya. Tenang, untuk apa kamu menjerit? Kamu baik-baik saja kemarin, bukan? Itu hanya sedikit kekuatan hidup. Begitu kamu terbiasa, kamu bahkan tidak akan menyadarinya. Wajah hantu itu berteriak sampai dia kehabisan energi, di mana ia berbaring di sana berkedut, dipenuhi dengan lebih banyak kesedihan daripada yang bisa masuk ke Laut Heavenspan. Sekali lagi, dia sangat menyesal meninggalkan Ghost Mother. Dia menyesal membiarkan surga menangkapnya, dan menyesal menyerahkan dirinya ke Bai Xiaochun. Mengapa hidupku begitu mengerikan? Dan bagaimana bisa Bai Xiaochun yang terkutuk oleh surga ini menjadi begitu tanpa ampun? Hati hantu sekarang memiliki cukup air mata yang membanjiri dunia dengan hujan deras. Aku bersumpah, dengan sedikit kehidupan terakhir aku, dengan semua basis kultivasi aku, dengan semua keberadaan aku, bahwa jika aku keluar dari sini, maka aku perlahan akan mengiris Bai Xiaochun menjadi berkeping-keping. Aku akan menyiksanya selama 10.000 tahun. Pada titik yang tidak diketahui, wajah hantu akhirnya pingsan. Ketika dia bangun, Bai Xiaochun sudah pergi. Wajah hantu memeriksa dirinya sendiri, dan terkejut menemukan bahwa dia hampir sepenuhnya kosong. Dia hanya memiliki sekitar 10% dari cadangan aslinya dari tenaga hidup yang tersisa. Di sesi pertama, Bai Xiaochun hanya mengambil sekitar 10%. Tetapi dalam 2 hari berikutnya, ia mengambil 80% penuh. Hantu itu hanya lantai. Jiwa ilahinya sepertinya akan hancur setiap saat, seolah-olah telah diinjak-injak oleh jutaan tentara. Orang tanpa ampun seperti dia harus dibunuh saat lahir. Wajah hantu melolong.
Yang benar adalah bahwa wajah hantu itu tidak cukup melihat situasi dengan benar. Setelah pingsan, Bai Xiaochun bisa dengan mudah mengambil semua kekuatan hidupnya. Tapi Bai Xiaochun tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak berperasaan, dan telah meninggalkannya dengan 10%. Yah, aku sudah menyiksa orang tua itu selama 2 tahun terakhir, kata Bai Xiaochun. Kurasa aku harus menunjukkan sedikit belas kasih. Ah, terserahlah. Aku akan membiarkan dia pulih sedikit, dan kemudian mengambil lagi nanti. Sambil mendesah betapa baiknya dia pergi untuk bermeditasi dan mendorong darah kematiannya ke lingkaran besar. Setelah menyerap kekuatan hidup yang cukup, darah abadinya mengalami kemajuan eksplosif. Akhirnya, setetes darah di dalam dirinya menjadi darah abadi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan suara gemuruh yang kuat. Darah abadi, 100%, advertisements. Rasa sakit menusuk mengisi setiap sudut tubuhnya, menyebabkan matanya melebar dan berubah menjadi merah darah. Suara retak keluar dari dirinya sampai hampir tampak seperti kulitnya terkoyak. Di bawah kulit yang robek, sebenarnya mungkin untuk melihat darahnya mengalir di nadinya. Tulang-tulangnya, lorong-lorong energinya, dan segala sesuatu tentangnya mulai berubah, hampir seolah-olah dia memperoleh tubuh yang sama sekali baru. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, rasa sakit itu tumbuh begitu kuat sehingga ia menengadahkan kepalanya ke belakang dan melolong. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya tampak layu, dan kemudian, meledak. Apa yang meledak hanyalah permukaan. Saat Bit terbang ke segala arah, Bai Xiaochun yang baru terungkap di bawahnya. Dia berkilauan dan hampir tembus cahaya, seperti sepotong batu giok halus. Namun, prosesnya belum selesai. Dia layu lagi, dan kemudian meledak. Kemudian proses terjadi untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, dan kelima kalinya. 8 kali berturut-turut, ia layu dan kemudian meledak. Pada saat itu, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tampak sesuatu yang benar-benar luar biasa. Jika ada yang bisa menatapnya pada saat itu, mereka akan benar-benar terkejut. Dia jelas bukan makhluk fana, dan pada kenyataannya, telah melampaui batas tubuh manusia untuk para pembudidaya. Demigod, tubuh kedagingan, gumamnya, perlahan mendongak. Matanya bersinar seperti matahari dan bulan, membuatnya tampak seperti dewa turun ke dunia. Itu berarti, masih ada satu langkah lagi. Dengan mata yang bersinar karena antisipasi, dia mengalihkan inderanya ke dalam, untuk mendeteksi belenggu kelima tubuh manusia. Seperti gunung besar yang membebani dirinya. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya mengolah kodeks kematian, sampai ke lingkaran besar. Dia melemparkan tangannya ke udara, menyebabkan darah, tulang, tendon, daging. Dan kulitnya menjadi semua trum dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Energinya melonjak seperti ombak laut yang marah, menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba menjadi redup sebagai tanggapan. Kemudian dia berbicara, suaranya bergema seperti guntur surgawi. Belenggu kelima, hancurkan. BOOM. Berat besar, pegunungan di pundaknya tiba-tiba hancur berkeping-keping, menyebabkan seluruh dunia item sihir bergetar hebat. Sekali lagi, retakan menyebar di kulitnya, dan ia layu dengan cepat. Kemudian, dia meledak untuk ke-9 kalinya. Ketika dia muncul kembali, dia memiliki tubuh yang paling sempurna. Aura apa itu? Wajah hantu itu menangis ketakutan. Pada saat yang sama persis, wajah bayi perempuan di langit membuka matanya dan menatap Bai Xiaochun dengan kaget, tampaknya mengingat kenangan kompleks dari masa lalu. Terobosannya dalam unding kodeks bahkan memengaruhi dunia luar. Langit di utara berubah menjadi pusaran besar yang menyebabkan semua tanah Heavenspan bergetar. Di Willlands, kedua pasukan yang berseberangan bisa merasakan transformasi drastis, dan memandang ke atas untuk melihat keretakan besar menyebar di langit dari utara. Itu hampir tampak seperti langit akan hancur. Bab 992, kembali ke dataran es. Bahkan bumi tampak seperti akan pecah berkeping-keping. Di banyak medan perang di seluruh negeri, para pembudidaya dari Willlands dan wilayah Heavenspan semuanya melihat sekeliling.
Semuanya sama-sama terguncang oleh firasat bahwa dunia akan segera hancur berantakan. Apa yang sedang terjadi? Surga, kenapa langit runtuh? Petik 2 titik. Kultivator formasi inti, ahli Naschen Sol, dan bahkan para dewa terguncang. Banyak dari sekte penangkal sungai dimasukkan. Pakar setengah dewa dari kedua belah pihak tersentak kaget. Nyonya merah debu ditangkap sepenuhnya tidak siap. Dia, seperti kebanyakan orang liar lainnya, berasumsi bahwa surga bertanggung jawab. Hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya. Sebagai contoh, di Ark Emperor City, jauh di dalam bagian ketiga dari kota yang dimakamkan di bawah tanah, di pagoda yang runtuh, adalah Gravekeeper. Saat dia duduk di sana bersila, dia membuka matanya yang lelah. Dia tampak sangat tua, dan cukup memancarkan aura pembusukan. Sekarang, dia seperti lampu minyak di ambang mengedipkan mata, matanya mendung saat dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya ke atas. The Unding Codex, dikuasai. Aku rasa aku tahu apa rencana surgawi untuk dilakukan. Bai Xiaochun, aku berharap bahwa pada akhirnya, kamu tidak membenciku. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Ini adalah misiku, inti dari keberadaanku. Petik 2 titik. Dalam Underworld River Ilusi adalah kaisar neraka yang berkuasa, Bai Hao. Ketika dia berdiri di sana memandang ke langit dan bumi, dia bergumam, Tuan. Selain mereka berdua, ada orang lain yang mengerti apa yang sedang terjadi. Dia adalah Kaisar Agung yang memerintah. Meskipun dia dibuat lebih dari boneka oleh Grand Heaven Master, dia masih menjadi Ark Emperor. Darah klan kekaisaran mengalir di nadinya, dan ketika dia duduk di sana di singgasana naga di Istana Kekaisaran, dia menggigil. Itu adalah reaksi yang datang dari merasakan orang lain yang mengembangkan teknik yang sama dengannya. Itu berasal dari darahnya, dan bahkan jiwanya. Setelah semua, Ark Emperors juga mengolah Undex Life Forever Codex. Seseorang telah menggantikan leluhur darah, dan mencapai lingkaran besar Kodeks Kematian. Keputusasaan yang memenuhi mata Ark Emperor tiba-tiba digantikan dengan harapan. Ketiganya adalah satu-satunya di Willlands yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Ketika sampai pada kekuatan dari wilayah Heavenspan, ketika langit tampak runtuh, aura mengejutkan muncul dari Pulau Heavenspan. Lingkaran besar Kodeks Kematian, surgawi bangkit di Istana Dao. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, air mata mulai mengalir di pipinya, dan itu bukan air mata sukacita. Namun, tekad di matanya tidak pudar. Strategi yang aku tidak ingin gunakan adalah bermain dengan sempurna. Apakah itu takdir, pengawas gravitasi? Petik 2 titik. Di markas besar Sekte River Dev Yingsek, leluhur darah yang sangat besar menggigil tanpa terasa. Seandainya Bai Xiaochun ada di sana, dia akan dapat mendengar suara berbicara yang hampir tampak seperti ilusi. Aku menahan napas kemarin, untuk membangunkan hari ini. Dunia bergetar untuk apa yang tampak seperti momen yang tidak pernah berakhir. Adapun Bai Xiaochun, dia mengambil napas dalam-dalam saat dia bangkit, fragmen-fragmen dari diri lamanya hancur darinya. Benda ajaib di sekelilingnya bergetar hebat, seolah-olah benda itu berusaha mengendalikannya, sebuah respons naluriah dari dunia itu sendiri, dan keinginan bayi perempuan. Lingkaran Agung Alam Dewa, aku telah menguasai Kodeks Kematian. Bai Xiaochun memejamkan matanya untuk merasakan kekuatan kehidupan yang tak terbatas mengalir dalam dirinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, yang bersinar dengan satu-satunya warna yang ada di dunia di sekitarnya. Waktunya pulang, katanya lembut. Dia menatap wajah bayi perempuan itu, dan bertemu dengan tatapannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, semua yang perlu dikatakan terlihat di matanya. Pada titik ini, Bai Xiaochun tidak peduli jika dia memiliki beberapa rencana lain yang dia tidak jelaskan kepadanya. Dengan basis kultivasi dan kekuatan tubuh daging yang mengejutkan, dia cukup yakin bahwa dia bisa menanganinya jika perlu. Perasaan campur aduk bisa terlihat di mata bayi perempuan itu ketika dia dengan tenang berkata, "Selamat." Lingkaran besar Kodeks Kematian. Aku akan mematuhi perjanjian kami selama sisa hidup aku.
Kamu dapat menggunakan item ajaib dari utara 3 kali. Jika kamu dapat membunuh surgawi, maka kamu akan menjadi tuanku untuk selamanya. Petik 2. Bayi perempuan tidak membuang waktu lagi. Matanya mulai bersinar dengan cahaya misterius, menyebabkan seluruh item sihir bergetar. Tanah pecah ketika gerbang batu besar tiba-tiba bangkit entah dari mana. Ketika gerbang batu yang agung naik, dunia di sekitarnya hancur menjadi kehampaan, sampai tidak ada yang ada kecuali gerbang. Dari sini, kata bayi perempuan itu perlahan, kamu bisa kembali ke dataran es utara. Bai Xiaochun menatap gerbang, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Saat ini, dia merasa agak gugup tentang seperti apa dunia di luar, mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana Sekte Penangkal Sungai lakukan. Dengan itu, dia kabur bergerak, langsung menuju ke gerbang batu. Adapun wajah hantu, dia lemah dan gugup, tetapi pada saat yang sama, bersemangat. Ketika dunia runtuh di sekelilingnya, dia mengarahkan pandangannya ke gerbang dan mulai terbang ke sana. Lebih fokus untuk melarikan diri daripada Celestial yang berfokus untuk melarikan diri dari tanah Heavenspan. Namun, karena semua kekuatan kehidupan yang telah terkuras darinya, dia sangat lemah, dan tidak bisa lagi menggunakan sihir rahasia teleportasi yang telah dia persiapkan. Jika dia melakukannya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Bawa aku bersamamu, dia meratap. Kamu bisa memberikan mantra pembatas padaku yang kamu inginkan. Aku akan menjadi budak hantu kamu. Begitu basis kultivasi aku kembali, itu berarti kamu memiliki budak hantu semu langit atas perintah kamu. Petik 2. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun berhenti di tempatnya dan menatap kembali ke wajah hantu. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya, tetapi telah meninggalkan gagasan itu. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menggunakan metode perbudakan seperti itu. Tanpa benda ajaib untuk menekan basis kultivasi wajah hantu, tidak ada yang mengatakan apa yang bisa dia lakukan. Dan Bai Xiaochun tidak ingin menempatkan dirinya berhadap-hadapan dengan salah satu musuh paling kuat di dunia. Setelah beberapa pertimbangan lagi, dia hanya berbalik dan melanjutkan menuju gerbang. Bawa aku bersamamu, Bai Xiaochun. Wajah hantu itu menjerit cemas. Dia mencoba terbang ke depan, tetapi dunia benda ajaib itu menekannya. Bayi perempuan itu memandangnya, dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah hendak dihancurkan. Tidak ada cara baginya untuk bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan mata terbelalak saat Bai Xiaochun perlahan mendekati gerbang. Bai Xiaochun, pekiknya, diam, kata Bai Xiaochun dengan kerutan, menoleh untuk melihat wajah hantu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Tunggu saja di sini, setelah aku setengah dewa, maka aku akan membiarkan kamu keluar. Petik 2. Kamu, wajah hantu itu terasa seperti akan runtuh secara mental. Setelah semua menggantung di sana, semua dengan tujuan melarikan diri, dia sekarang memiliki harapannya hancur berkeping-keping. Mengingat tekad yang dia lihat di mata Bai Xiaochun, dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Sialan kamu, Bai Xiaochun. Terkutuklah kamu. Petik 2. Bai Xiaochun menghela napas tinggi, merenung pada dirinya sendiri bahwa hanya orang bodoh yang akan mempercayai apapun yang dikatakan wajah hantu itu. Sekarang dia telah mencapai terobosan basis kultivasinya, dan berada di lingkaran besar alam dewa, dengan tubuh kedaingan dewa, dia tidak mungkin memiliki semangat yang lebih tinggi. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tamparan di telapak tanganku, Chen Hetian. Dan aku juga tidak takut pada kalian dari utara. Bahkan demigodmu. Dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan betapa terkejutnya setiap orang akan melihatnya, dia melangkah maju ke gerbang batu. Seketika, gerbang mulai mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke dataran utara. Angin sepoi-sepoi yang hangat tiba-tiba menyentuhnya, tidak seperti gelombang panas, tetapi cukup untuk dianggap menyenangkan. Dia bisa langsung merasakan energi spiritual dari Laut Heavenspan, yang merupakan perasaan yang luar biasa. Tunggu, aku harusnya berada di utara.
Kenapa angin tidak dingin? Ketika dia memeriksa sekelilingnya lebih jauh, matanya hampir keluar dari kepalanya. Apakah Fleet Matriarch mengirimku ke tempat yang salah? Apakah ini benar-benar di utara? Dia mendapati dirinya memandang hutan yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan rimbun. Selanjutnya, terlihat di seluruh tanaman hijau itu adalah bunga bulan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Moonflower, sayang. Bab 993, cemas. Setelah terbang sedikit dengan sedikit linglung, dia mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar berada di utara. Selama beberapa tahun singkat yang telah berlalu, utara telah banyak berubah sehingga hampir seperti mimpi. Sekitar 80% dari utara, tidak lagi memiliki dataran es. Sebaliknya, itu ditutupi dengan tanah yang kaya dan hutan lebat. Seluruh hutan sebenarnya terbuat dari bunga bulan. Butir-butir keringat sekarang menutupi dahi Bai Xiaochun saat dia menyadari betapa dahsyatnya apa yang telah dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tahu bahwa bunga bulan itu kuat, dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun singkat, bunga bulan itu akan menempati seluruh wilayah sungai Heavenspan Utara. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa orang utara rupanya membiarkan bunga bulan tumbuh bebas, dan tidak menghilangkan mereka. Tentu saja, dia tidak mungkin tahu bahwa orang utara telah mencoba berkali-kali untuk melakukan hal itu. Tapi tidak ada yang baik. Lebih jauh, ketika perang menjulang, Dewa dan Dewa Utara akhirnya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan bunga bulan. Semua pikiran mereka sibuk dengan invasi Willens yang akan datang. Siapa yang bisa menebak seberapa dramatis bunga bulan akan tumbuh hanya dalam beberapa tahun? Mungkin jika tindakan telah diambil sejak dini, orang utara mungkin bisa melakukan sesuatu. Tetapi masalah perang membuat itu tidak mungkin. Bai Xiaochun benar-benar terguncang. Dia melanjutkan untuk sementara waktu sampai dia melihat sekte petir 9 langit surga. Perubahan di sana tidak sedramatis di tempat lain. Sekte itu masih dikelilingi oleh dataran es, rupanya, itu satu-satunya lokasi di utara yang masih tetap seperti itu. Namun, sekte itu dikelilingi oleh bunga bulan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun dua patung es yang membentuk markas sekte, mereka meleleh secara signifikan. Itu tidak lagi mungkin untuk melihat fitur wajah mereka, dan mereka tampak seperti sedikit lebih dari kolom es. Bai Xiaochun sudah merasa sedikit bersalah. Sayangnya, tidak akan mudah untuk kembali ke sekte penangkal sungai tanpa menggunakan portal teleportasi di Nine Heavens Cloud Lightning Sect. Mempertahankan dirinya, dia melanjutkan perjalanan. Ketika dia mendekati, dia terkejut bahwa dia tidak bisa merasakan satu dewa pun di sekte. Sang dewa juga tidak hadir. Faktanya, hampir 80% dari para pembudidaya tampaknya telah pergi. Sebagian besar yang tertinggal adalah pembudidaya yayasan dan murid Ki Kondensasi. Karena sedikitnya jumlah pembudidaya yang hadir, itu membuat sekte yang besar dan perkasa itu tampak seperti tanah kosong. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, hampir semua pembudidaya yang tersebar yang tetap di sekte tampak sangat gelisah, dan terus-menerus menghela nafas. Hati Bai Xiaochun mulai berdebar dengan firasat yang sangat buruk. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat menuju sekte. Saat ia mendekat, formasi mantra agung sekte diaktifkan untuk mencegahnya dari terlalu dekat. Pada saat yang sama, suara seperti klakson alarm yang bergema memenuhi seluruh sekte. Tentu saja, keributan besar terjadi. Apa yang sedang terjadi? Musuh sedang menyerang. Meskipun formasi mantra pertahanan sekte itu kuat, bagi unding heks milik Bai Xiaochun, itu menimbulkan sedikit kendala. Bahkan, dia bahkan tidak melambat, dan sesaat kemudian, berada di tengah-tengah sekte. Tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengunci padanya, dan segera, orang-orang mengenali siapa dia, yang menyebabkan teriakan alarm. Ini Bai Xiaochun. Surga, apa yang dia lakukan kembali? Aku pikir dia hilang. Petik 2 titik titik. Sialan. Patriark Dewa Setengah Dewa dan para dewa semuanya ada di medan perang, dan sekarang Bai Xiaochun muncul di sini dengan niat membunuh. Apa yang dia rencanakan? Petik 2 titik titik.
Bas di sekte menyebabkan perasaan tidak nyaman Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat. Melihat sekeliling pada kepanikan, dia berteriak, "Kalian semua tutup mulut." Suaranya meraung seperti sekte guntur surgawi, suara memekakkan telinga yang langsung membungkam semua keributan. Sambil menunjuk dengan mendesak pada salah satu pembudidaya yang berada di lingkaran besar Yayasan Foundation, dia berkata, "Katakan padaku segera mengapa ada begitu sedikit dari kamu di sini. Di mana Master Cloud Lightning? Di mana Patriark Dewa Setengah Dewa? Kemana semua orang pergi?" Petik 2 titik titik. Kultivator itu gemetar ketakutan, tetapi segera menggenggam tangan dan membungkuk dengan cara formal. Tidak berani menahan apapun, ia dengan cepat mulai memberikan penjelasan. 4 sekte sumber sungai telah berperang dengan Willens. Semua orang, ada di Willens, bertarung. Petik 2 titik titik. Apa? Teriak Bai Xiaochun, begitu benar-benar petir sehingga dia bahkan tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Tiba-tiba, pikirannya diliputi oleh pikiran. Willens dan wilayah Heavenspan berperang. Semua orang di sini terbiasa dengan fakta bahwa perang telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang. Tapi ini pertama kalinya Bai Xiaochun mendengarnya, dan berita itu segera membuatnya merasa sangat gugup. Dia memikirkan muridnya Bai Hao, Raja Hantu Raksasa, dan Nyonya Merah Debu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini di utara. Dia segera mulai bergegas menuju portal teleportasi. Tentu saja, dia sudah terkenal di Nine Heavens Cloud Lightning Sect. Para murid memandangnya sebagai semacam dewa iblis sampar. Oleh karena itu, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengaktifkan portal teleportasi secepat mungkin. Hanya setelah cahaya mulai memudar bersama Bai Xiaochun barulah mereka menghela nafas lega. Portal teleportasi di Sekte Sumber Sungai dapat mengirim orang ke Laut Heavenspan ke Sekte Sumber Sungai lainnya. Oleh karena itu, hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk pergi dari utara ke timur, dan tiba di Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao. Portal teleportasi Starry Sky Dao Polarity Sect terletak di Pelangi Biru. Segera setelah itu mulai bersinar dengan cahaya, para murid yang berjaga di portal terguncang, dan melihat ke atas untuk melihat siapa yang datang. Su Baochai sedang duduk di sana bersila di dalam kelompok. Basis kultivasinya cukup tinggi untuk bergabung dalam upaya perang, tetapi ia telah terluka serius dan dikirim kembali ke sekte untuk beristirahat dan pulih. Namun, dia tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia dikirim kembali ke medan perang. Pada titik ini dalam perang, dia sudah lelah dengan semua pertempuran. Dia telah melihat banyak orang mati, ke titik di mana ketakutan dalam dirinya telah hilang, digantikan oleh kelelahan sederhana. Luka-lukanya telah parah, dan jika bukan karena fakta bahwa lawannya mengenalinya sebagai dari sekte penangkal sungai, dan dengan demikian menahan, ia kemungkinan besar akan mati. Meskipun menunjukkan belas kasihan, basis budidaya Su Baochai telah rusak parah, mengirimnya kembali ke tingkat yayasan pendirian. Meskipun dia telah memulihkan beberapa sejak itu, sepertinya tidak mungkin dia akan kembali ke level sebelumnya. Kesadaran itu mengisi Su Baochai dengan kesedihan. Dia juga bertanya-tanya berapa lama lagi perang akan berlangsung. Sudah bertahun-tahun sekarang, dan kedua belah pihak menderita korban. Dari apa yang bisa dia katakan, waktu berikutnya dia pergi ke medan perang mungkin adalah yang terakhir. Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke timur, dan akan mati dan dikubur jauh dari rumah. Ketika portal teleportasi mulai menyala, Su Baochai memperhatikan, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Setelah melirik, dia membuang muka. Bahkan sebelum ada yang bisa melihat siapa yang berteleportasi, tekanan mengerikan memenuhi udara. Rasa ilahi melayang keluar dari portal teleportasi ke segala arah, mengisi seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu adalah perasaan ilahi yang begitu kuat sehingga tidak ada di seluruh sekte yang bisa disembunyikan darinya. Semua orang mulai gemetar di tempat mereka berdiri, dan Su Baochai bahkan terkesiap. Dia telah menemukan perasaan ilahi seperti ini sebelumnya di medan perang, dan yakin bahwa ini adalah seseorang yang melampaui dewa. Itu hanya bisa menjadi patriark setengah dewa. Setengah dewa itu kembali. Bahkan sebelum Su Baochai bisa melakukan apapun, suara yang akrab memasuki telinganya. Su Baochai, hah?
Jawab Subaochai, rahangnya jatuh. Pikirannya segera menjadi kosong ketika udara berdesir, dan Bai Xiaochun melangkah ke tempat terbuka. Subaochai menatap dengan kaget, tidak bisa melakukan apa-apa saat Bai Xiaochun berjalan mendekatinya. Bai Xiaochun mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, mengirimkan energi hangat ke Subaochai. Beberapa saat kemudian, suara retak bisa terdengar saat luka Subaochai semuanya disembuhkan. Ketika Subaochai merasakan kehangatan di dalam dirinya, dan merasakan fluktuasi basis kultivasinya, keputusasaan yang telah lama ia rasakan menghilang. Matanya menjadi cerah ketika dia dengan cepat naik kembali ke tahap formasi inti, mendorongnya untuk berteriak, Bai Xiaochun. Patriark Junior, petik 2 titik titik. Bab 994, aku pasti bisa menghentikan ini. Terakhir kali Sekte Penangkal Sungai mendengar dari Bai Xiaochun, dia mengirim pesan tentang tinggal di utara bersama Du Lingfei. Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa. Kemudian perang pecah, dengan korban meningkat di kedua sisi. Akhirnya, tidak ada seorang pun di Sekte Penangkal Sungai memiliki waktu atau energi untuk khawatir tentang Bai Xiaochun. Seiring berlalunya hari, satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah pertempuran. Itu sama dengan Su Baochai. Hanya sesekali dia akan berpikir tentang Patriark Junior yang spektakuler dari sekte itu. Mereka telah bertemu satu sama lain sebagai saingan untuk mendapatkan tempat di oven, saat itulah Su Baochai telah menulis pemberitahuan darah dan dengan marah mengirimkannya ke Bai Xiaochun. Takdir biasanya tidak mungkin dilawan. Itu adalah sesuatu yang Su Baochai datang untuk menghela nafas cukup sering, terutama setelah terluka dalam perang. Namun, pada saat ini, semua seperti itu diusir, digantikan oleh keheranan. Tidak hanya lukanya benar-benar sembuh, tetapi dia sekarang berdiri tepat di depan Bai Xiaochun yang hilang. Yang paling penting adalah fluktuasi basis kultivasi Bai Xiaochun. Yang mengherankan Su Baochai, Bai Xiaochun bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa menilai tingkat basis budidayanya, ada sesuatu yang mendalam tentang hal itu yang Su Baochai hanya rasakan pada para dewa sebelumnya. Junior Patriark, Yu. Pikiran Su Baochai begitu kosong sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Apa yang terjadi ketika aku pergi? Bai Xiaochun bertanya dengan mendesak. Kemana semua orang pergi? Dan, bagaimana mereka? Petik 2 titik titik. Dari keadaan merah mata Bai Xiaochun, Su Baochai tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengobrol santai. Menembak berdiri, dia segera mulai menjelaskan situasinya. Junior Patriark, Will Lens, dan wilayah Heavenspan telah pergi berperang. Dengan itu, dia mulai memberikan laporan lengkap. Su Baochai selalu cenderung untuk mengumpulkan informasi, dan itu lebih penting lagi mengingat dia secara pribadi berada di garis depan pertempuran. Dia melanjutkan untuk memberikan akuntansi yang sangat rinci tentang apa yang terjadi ketika Bai Xiaochun berada di dunia item ajaib. Semakin Bai Xiaochun mendengar, semakin hatinya membengkak dengan emosi. Dia menjadi tahu bahwa Celestial telah mengeluarkan perintah untuk 4 sekte sumber sungai besar, serta semua sekte bawahan mereka, untuk berperang di Willlands. Dia mendengar bahwa pertempuran itu hebat dan pahit. Willlands terpaksa mundur lambat, menyebabkan wilayah mereka menyusut dan menyusut. Mereka sekarang hanya menempati sekitar 40 hingga 50% dari tanah asli mereka. Untuk menekan sebanyak mungkin pada Wildelanders, Celestial telah memobilisasi sekitar 80% dari total pembudidaya dari tanah Heavenspan. Akibatnya, perang yang sedang terjadi sekarang menentang perbandingan dengan perang lain dalam sejarah. Bai Xiaochun juga mengetahui bahwa sekitar setengah tahun yang lalu, pertempuran telah mulai tumbuh lebih intens dari sebelumnya. Celestial tampak tidak sabar, dan bersedia membayar berapapun harganya untuk meraih kemenangan. Dia bahkan tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang. Bahkan, dia baru-baru ini mengeluarkan perintah yang mendorong semua tentaranya menuju pertarungan terakhir. 4 sekte sumber sungai menyerang dari 4 arah, memberikan Wildelanders tidak ada pilihan untuk mundur. Akibatnya, jumlah kematian dan cedera telah mencapai tingkat yang tak terhitung. Darah dan mayat menutupi tanah. Menurut deskripsi Su Baochai, tanah di Willlands adalah warna darah,
dan jumlah jiwa mati yang memenuhi langit dan bumi tidak mungkin untuk dijelaskan. Rupanya, siklus reinkarnasi telah diputus, sehingga tidak mungkin bagi jiwa untuk memasuki sungai dunia bawah. Mereka hanya bisa menghantui medan perang tanpa akhir. Bukan lagi hal yang langka bagi dewa untuk terbunuh dalam pertempuran. 9 ahli dewa dari 4 sekte sumber sungai telah musnah, dan di sisi Willens, 6 dukun surgawi telah terbunuh. Dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan ahli Naschen Sol dan Wildelander surgawi. Itu sudah mencapai titik di mana kematian di antara jumlah mereka tidak akan menyebabkan riak kejutan di kedua sisi. 4 Raja Surgawi Willens dan 4 leluhur Dewa Wilayah Heavenspan telah bertarung satu sama lain dalam banyak kesempatan. Cedera yang menyakitkan terjadi setiap kali, dan satu kali, salah satu dari mereka hampir binasa. Jika keadaan terus seperti ini, kamu dapat dengan mudah membayangkan sebuah skenario, di mana salah satu dewa mati. Bahkan, kemungkinan akan lebih dari satu. Aku takut bahwa pada akhirnya, baik Willens dan wilayah Heavenspan akan mengalami kerugian yang mengerikan. Dengan sangat pahit Su Baochai menjelaskan semua yang dia tahu. Tak satu pun dari kita di Sekte Penentang Sungai merasa seperti berkelahi. Dan kami bukan satu-satunya. Aku pernah mendengar bahwa banyak murid dari Sekte Sumber Sungai lainnya merasakan hal yang sama. Tapi itu tidak masalah. Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikan pertempuran adalah Surgawi. Jika dia ingin terus berjalan, kita tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Sekte Penangkal Sungai tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti Steris Sky Dao Polarity Sek ke dalam pertempuran. Sudah berlangsung bertahun-tahun sekarang. Dan lawan utama dari Steris Sky Dao Polarity Sek adalah Giant Ghost Legion, dipimpin oleh salah satu dari 4 Raja Surgawi Willens, Giant Ghost King. Petik 2. Hati Bai Xiaochun gemetar mendengar apa yang didengarnya. Dia sudah lama berharap bahwa momen ini tidak akan pernah datang, tetapi datanglah saatnya. Dia tidak ingin siapapun dari Sekte Penentang Sungai atau pasukan Raja Hantu Raksasa terluka. Itu seperti kembali pada masa Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh. Untung raksasa hantu dipimpin oleh Nyonya Merah Debu. Tidak ada yang tahu mengapa, tapi dia telah menunjukkan belas kasihan kepada Sekte yang membela sungai berulang kali. Jika bukan karena itu, tidak banyak dari kita yang tersisa. Kelemahannya adalah ia menyebabkan Sekte Polaritas Dao Steris Sky lainnya curiga terhadap kita. Faktanya, para Dewa Patriark mengeluarkan perintah yang membuat kita menjadi garda depan tentara. Pada titik ini, Su Baochai tidak bisa mencegah frustrasinya dan kegilaannya meledak. Junior Patriark, baru 3 hari yang lalu aku mendapat laporan intelijen baru. Pasukan utama Steris Sky Dao Polaritas Sekte memiliki Giant Ghost Legion yang terperangkap di dalam Giant Ghost City. Ini pertarungan terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan kepahitannya sepertinya tidak ada habisnya. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu mengapa Nyonya Merah Debu menunjukkan belas kasihan kepada Sekte Pendukung Sungai, dia tahu. Meskipun dia tergerak, fakta bahwa langit berbintang Dao Sekte Polaritas telah mengambil keuntungan dari fakta itu untuk menempatkan Sekte Penentang Sungai di garis depan menyebabkan kemarahannya membakar. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk gairah, tetapi untuk ketenangan dan kejelasan. Sekte Penangkal Sungai adalah rumahku. Aku tidak bisa membiarkan keluarga aku terluka. Tapi Giant Ghost King dan aku adalah teman baik. Dan Zimo, ya, aku juga tidak bisa membiarkannya terluka. Apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Matanya merah, dan dadanya naik turun ketika dia berdiri di sana mencoba mengambil keputusan. Kata-kata Su Baochai telah berubah menjadi sesuatu seperti prahara di dalam dirinya. Meskipun dia selalu tahu bahwa Willens dan wilayah Heavenspan pada akhirnya akan berubah menjadi perang habis-habisan, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Dia benar-benar tidak siap. Lebih buruk lagi, dia telah membuang-buang waktu bertahun-tahun di dalam dunia benda magis, ke titik di mana pertempuran terakhir sudah dekat. Mengapa? Mengapa harus selalu ada pertempuran dan pembunuhan ini? Kultivasi abadi adalah tentang hidup selamanya.
Mengapa itu selalu menjadi masalah orang mengakhiri kehidupan satu sama lain? Tangannya mengepal begitu erat sehingga mereka gemetar. Iya, aku menghentikan perang antara sekte aliran darah dan sekte aliran roh. Dan sekarang, aku bisa melakukan hal yang sama dengan Willens dan wilayah Heavenspan. Iya itu benar. Selain itu, Celestial berkata bahwa ketika aku setengah dewa, aku bisa bersama ayah aku. Dan aku Tuan Hao, aku pasti bisa menghentikan ini. Itu semua karena surga ingin meninggalkan dunia ini. Nah, jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Aku akan berbicara dengan Gravekeeper. Aku akan bersenang-senang dengan Haur. Kami hanya akan membuka World Gate dan membiarkannya pergi. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun sedang memikirkan 1000 hal pada saat yang sama, dan memahami ide apapun yang dia bisa, bahkan tidak peduli untuk memikirkan apakah itu realistis. Tanpa kontemplasi lagi, dia melonjak ke langit. Aku akan menghentikan perang ini. Dengan itu, dia menggunakan kecepatan tercepat yang mungkin, menyebabkan udara beriak dan mendistorsi di sekitarnya. Gemuruh guntur meledak saat dia menghilang, ke arah Dethmire. Alih-alih membuang-buang waktu berlayar kapal melintasi Laut Heavenspan, ia akan pergi secepat mungkin ke medan perang. Dia akan melintasi Dethmire, memasuki Willens, dan langsung menuju Giant Ghost City. Bai Xiaochun tahu jalannya dengan baik. Suara gemuruh bergema ke segala arah saat dia tanpa ragu menuju ke Dethmire, dan kemudian memasukinya. Tidak ada waktu untuk membuat rencana yang rumit. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Lebih cepat, aku harus pergi lebih cepat. Petik 2 titik titik. RUUUMBLE. Setelah periode waktu yang tidak dapat ditentukan di Dethmire, ia menembak ke Willens. Bab 995, yang terkuat dari semua dewa. Begitu dia memasuki Willens, bau darah dan kengerian menyerang lubang hidungnya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa daerah yang sudah tandus dan tidak subur terlihat semakin sunyi. Segalanya tampak bernoda merah tua, dan dipenuhi sensasi busuk. Meskipun petunjuk dari pertarungan magis tidak dapat dilihat secara harfiah di mana-mana, itu begitu menyebar sehingga hampir ada di mana-mana. Anggota badan yang terputus, tulang yang patah, dan bukti lainnya memberikan kesaksian tentang pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di sana-sini. Willens sudah tanpa vegetasi di banyak tempat, dan sekarang bahkan lebih. Bahkan, pemandangan yang sunyi sekarang ditutupi dengan celah dan celah, dengan banyak gunung yang telah hancur total. Dia melewati satu daerah dengan diameter 500 km, yang dipenuhi dengan lumpur berlumpur yang memancarkan aura kematian. Dan dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi konflik. Burung-burung karion berkerumun di antara mayat-mayat, mengambil digore dan daging, hanya untuk ditakuti ke udara oleh bagian Bai Xiaochun. Masa mereka mulai memenuhi langit, menatap Bai Xiaochun dengan mata kelabu, ketakutan. Melihat semua mayat menyebabkan Bai Xiaochun menggigil. Dia telah melihat terlalu banyak medan perang seperti itu dalam hidupnya. Lagi pula, dia telah bertarung dalam beberapa perang. Apakah itu perang dari 4 sekte di capai bawah, banyak perkelahian di capai tengah, atau pertempuran sengit di tembok besar, Bai Xiaochun akrab dengan kebiadaban perang. Tapi tidak ada yang pernah dilihatnya yang bisa dibandingkan dengan ini. Dalam perang yang ia alami, medan perang biasanya cenderung setelah pertempuran. Tetapi dalam perang besar antara Willens dan wilayah Heavenspan ini, tidak ada yang membersihkan setelah pertempuran. Sulit untuk mengatakan berapa lama mayat-mayat ini berada di sini. Namun, kondisi pembusukan yang mereka alami menyebabkan aroma darah dan darah yang mengerikan memenuhi langit dan bumi. Setelah hanya melihat sekeliling, Bai Xiaochun berbalik dan terus menuju ke arah kota hantu raksasa. Setelah dia pergi, burung-burung bangkai menjadi tenang, dan akhirnya kembali ke pesta mereka. Waktu berlalu, meskipun Bai Xiaochun tidak terlalu sadar berapa banyak. Yang dia tahu adalah bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Oleh karena itu, ia menggunakan segala cara dan kekuatan yang dimilikinya untuk mempercepat menuju tujuannya. Manusia setengah dewa lainnya akan kesulitan mencocokkan kecepatan yang berlarut-larut seperti itu.
Tapi Bai Xiaochun telah menguasai darah abadi, dan dengan demikian memiliki kekuatan generasi yang tak terbayangkan. Bahkan setelah periode kecepatan ledakan yang berkelanjutan, baik tubuh kedagingan dan basis budidayanya masih pada puncaknya. Dia bergerak begitu cepat sehingga, dari kejauhan, dia tidak lebih dari seberkas cahaya melesat di udara. Ketika dia semakin dalam ke Wildlands, dia melewati satu medan perang yang ditinggalkan demi satu, menyebabkan dia semakin bergetar. Medan perang selebar 500 km pertama sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dia lihat nanti. Dia melihat beberapa yang ribuan kilometer di seberang. Ada satu yang lebih dari 5.000 kilometer dari ujung ke ujung. Bai Xiaochun tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang itu. Yang dia tahu, adalah bahwa dia belum pernah melihat adegan pembantaian berdarah seperti itu. Kawah dan jurang menutupi lanskap. Daerah-daerah yang dulunya adalah hutan atau hutan sekarang terbakar ke tanah, hanya menyisakan sedikit abu dan abu. Suku-suku liar yang telah menghiasi daerah itu tidak ada lagi. Selain itu, mayat raksasa yang terlalu besar sangat mencolok di medan perang. Kenapa? Bai Xiaochun bergumam. Semakin dekat dia dengan Giant Ghost City, semakin kecemasan dan kegilaannya terbangun. Akhirnya, ketika dia benar-benar berada dalam wilayah yang dikendalikan oleh Giant Ghost City, dia melihat perisai emas bercahaya yang berdenyut dengan aura Heavenspan air laut. Jelas, perisai itu menjaga seluruh area terkunci. Di tengah-tengah area yang dilindungi oleh perisai, di lokasi yang jauh, tapi cukup dekat untuk dilihat Bai Xiaochun, adalah pemandangan yang membawa banyak kenangan. Kota hantu raksasa. Perisai emas jelas diciptakan oleh formasi mantra, dan dirancang untuk mencegah siapapun ikut campur. Pasukan Heavenspan ingin Giant Ghost City terperangkap dan diisolasi. Selama Giant Ghost Legion berhasil mempertahankan barisannya, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika mereka dikalahkan, maka perisai emas itu akan menjadi seperti penjara besar yang tidak bisa dilepaskan oleh Wildlander. Semua dari mereka akan dimusnahkan. Perisai itu tidak dapat membuatnya lebih jelas bahwa Celestial berniat memusnahkan hati dan jiwa Wildlands. Pemandangan itu menyebabkan mata Bai Xiaochun menjadi lebih merah. Saat dia hendak menggunakan heks kematiannya untuk menembus perisai, itu berkilau, dan 3 wajah muncul di permukaannya. Mereka semua adalah lelaki tua, yang salah satunya memiliki tanduk emas yang menonjol dari dahinya. Ketiganya berdentum dengan fluktuasi Deva. 2 tampaknya berada di alam Deva terlambat, tetapi yang ketiga, orang tua dengan tanduk, berada di lingkaran besar, seperti Chen Haosong. Ketika mereka melihat Bai Xiaochun mendekat dari kejauhan, murid-murid mereka mengerut. Mereka bisa merasakan bahwa dia berada di lingkaran besar alam dewa, dan bahwa dia berdenyut dengan energi spiritual surga dan bumi. Mata berkedip tajam, pria tua dengan klakson dengan dingin berkata, dia bukan Wildlander Duke Surgawi. Tapi tidak ada seorang pun dari 4 sungai yang ada di lingkaran besar. Berhenti, aku Arcane Guard Ouyang Chen dari Pulau Heavenspan. Aku di sini atas perintah dari Celestial untuk mempertahankan pembentukan mantra yang mematikan ini. Aku tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, dewa, segera pergi, atau kamu akan dieksekusi. Petik 2. Orang-orang tua ini sebenarnya bukan dari salah satu dari 4 sekte sumber sungai. Mereka berasal dari Pulau Heavenspan, dan bekerja langsung untuk Surgawi. Mereka adalah tipe penjaga yang mengungguli para penjaga khusus. Mereka adalah penjaga misterius. Penjaga Arcane direkrut dari seluruh wilayah Heavenspan, dan kemudian didorong ke alam dewa melalui sihir rahasia. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak dari mereka, bahkan para leluhur dewa dari 4 sungai. Mereka adalah senjata rahasia lain yang digunakan Surgawi untuk mempertahankan kontrol. Bahkan ada desas-desus tentang kelompok yang mengungguli para penjaga misterius. Penjaga ilahi. Semua penjaga khusus dan misterius dari Heavenspan telah dikerahkan, tidak hanya untuk membasmi dan mengeksekusi perlawanan musuh, tetapi juga untuk bertindak sebagai semacam polisi militer. Faktanya, formasi mantra besar yang menghancurkan kehidupan mereka adalah bagian dari misi mereka untuk melakukan pemusnahan terakhir musuh. Sejauh menyangkut para penjaga misterius ini, selain para dewa,
tidak ada seorang pun dari 4 sungai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Para dewa dari 4 sekte sumber sungai adalah tipe orang yang bisa dicaci maki oleh penjaga misterius kapan saja mereka mau. Dalam situasi lain apapun, Bai Xiaochun akan memberikan penjelasan yang sopan. Tapi saat ini, dia dicekam kecemasan. Dia tahu bahwa Raja Hantu Raksasa berperang dengan Sekte Penangkal Sungai dan Sekte Timur lainnya. Karena itu, tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan penjelasan kepada orang-orang yang ingin menghalangi jalannya. Karena itu, alih-alih melambat, dia malah mempercepat. Dia seperti baut terlepas dari panah, menembak ke arah perisai emas dengan kecepatan luar biasa. Kecerobohan bunuh diri, kata pria tua dengan klakson, matanya berkedip dengan jijik. Terlepas dari kenyataan bahwa basis kultivasi Bai Xiaochun bergelombang dengan fluktuasi lingkaran besar alam dewa, pria tua itu masih mendengus dingin. Bunuh dia. 2 penjaga misterius lainnya tertawa kecil, dan wajah-wajah besar yang mewakili mereka menyusut menjadi 2 bayangan kabur yang terbang keluar dari formasi mantra dan menuju ke Bai Xiaochun. Dari cara mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang sama dengan formasi mantra, jelas bahwa mereka jelas didukung oleh itu. Formasi mantra berisi kekuatan mengejutkan yang, ketika terfokus pada Deva, dapat mendorong kecakapan pertempurannya sangat dekat dengan tingkat lingkaran besar. Jelas, kekuatan yang diberikan oleh formasi mantra adalah alasan mengapa lelaki tua bertanduk dan teman-temannya begitu percaya diri dan sombong. Tidak masalah siapa yang mencoba menyerang formasi mantra agung yang mematikan, teriak salah satu penjaga misterius yang masuk, suaranya bergema seperti guntur. Siapapun yang melanggar perintah surgawi akan terbunuh. Ketika 2 dewa mendekat, mereka melakukan gerakan mantra, memanggil kalajengking emas besar yang dibebankan ke Bai Xiaochun, memancarkan niat membunuh. Minggir dari jalan aku, Bai Xiaochun berteriak, mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Suaranya menjadi gelombang kejut yang bergemuruh dengan kekuatan gunung yang menggulingkan, mengeringkan laut. Kedua penjaga misterius itu tidak punya waktu untuk mendekati Bai Xiaochun. Kekuatan teriakannya menghantam mereka, menyebabkan darah menyembur dari mulut mereka ketika kekuatan besar menabrak mereka. Kalajengking emas mereka tidak bisa melawan, dan yang mengejutkan kedua dewa, benar-benar meledak. Dia bukan dewa. Ekspresi kedua penjaga misterius itu adalah mereka yang benar-benar shock, ke titik di mana mata mereka akan meledak. Suara Bai Xiaochun telah didorong oleh basis budidayanya dan kecakapan pertempuran, dan menghasilkan kekuatan destruktif, yang bisa memusnahkan dewa lain. Dia adalah, yang paling kuat dari semua dewa. Babak 996, tiba di kota hantu raksasa. Kedua penjaga misterius itu hanya memiliki sarana untuk mengeluarkan teriakan alarm sebelum secara naluriah mundur. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan kekuatan teriakan Bai Xiaochun. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam suaranya melampaui apapun yang dapat mereka bayangkan, dan membuat mereka kewalahan dengan ketakutan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, itu tidak cukup cepat. Ekspresi teror yang tak terbayangkan dan keputusasaan memenuhi wajah mereka saat mereka diliputi gelombang suara mematikan. Mereka terlalu lemah untuk bertahan terhadap itu. Mereka meledak, tubuh mereka berubah menjadi abu, dan dewa-dewa mereka yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Terperangkap di dalam tubuh kedagingan mereka, dewa-dewa mereka yang baru lahir, juga terhapus dari keberadaan. Itu terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk diproses. 2 penjaga misterius yang sombong dimusnahkan dalam sekejap mata. Pria tua dengan klakson itu hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia bukan dewa. Dalam perkiraannya, sama sekali tidak ada dewa yang bisa memusnahkan 2 ahli Deva Realm lainnya hanya dengan berteriak. Hanya setengah dewa yang bisa melakukan itu. Begitu ketakutan sehingga dia langsung kehilangan keberanian, pria tua dengan klakson tanpa ragu mundur. Tingkat kecepatannya terlalu lambat ketika datang ke Bai Xiaochun, tapi untungnya baginya, Bai Xiaochun tidak dalam mood untuk membayarnya bahkan sedikit perhatian. Dia hanya peduli dengan pergi ke medan perang secepat mungkin. Saat dia menembak dengan kepala lebih dulu ke arah formasi mantra agung emas yang memutuskan kehidupan,
lelaki tua dengan klakson itu terlihat sangat terkejut. Namun, pada saat itulah percikan harapan muncul di hatinya. Jadi, dia akan menerobos. Namun, bahkan seorang dewa yang masuk ke dalam masih akan ditekan. Dia benar-benar mencari mati. Pria tua itu berhenti mundur, dan matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Setelah semua, dia berada di lingkaran besar alam dewa, dan penjaga misterius dari Pulau Heavenspan. Dia adalah seorang penipu ulung, tipe yang bisa membunuh orang lain tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba lebih percaya diri dari sebelumnya, dia terbang menuju Bai Xiaochun seolah-olah menghalangi jalannya. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiaochun menggunakan heks kematiannya, memungkinkannya untuk menembak ke depan seolah-olah formasi mantranya bahkan tidak ada. Pria tua dengan klakson tidak bisa bereaksi pada waktunya. Wajahnya dipenuhi dengan teror yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, ia berusaha mundur. Sial baginya, sekarang sudah terlambat untuk mulai mundur lagi. Bai Xiaochun menggunakan heks unding dan Mountain Sucking Bash bahkan tanpa memikirkannya. Dalam waktu singkat, dia menabrak pria tua bertanduk itu. Sebuah ledakan terdengar ketika pria itu merasakan sesuatu seperti infinitude gunung surgawi yang membanting ke dalam dirinya. Menjerit dengan sedih, dia meledak. Keilahiannya yang baru lahir tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum itu juga tersedot ke dalam ledakan kekuatan, dan benar-benar hancur. Ini adalah Bai Xiaochun pada puncaknya. Setelah menembus formasi mantra, Bai Xiaochun tidak banyak melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi pada pria tua bertanduk itu. Pria itu telah menghalangi jalannya, dan dengan demikian bergegas menuju kematiannya sendiri. Selanjutnya, pertemuan itu sama sekali tidak memperlambat Bai Xiaochun. Dengan heks kematiannya, formasi mantra agung yang menghancurkan kehidupan mungkin juga belum ada. Tanpa jeda sedikit pun, Bai Xiaochun muncul. 25.000 km dari Giant Ghost City. Telinganya sudah bisa mendeteksi suara-suara berteriak dan berkelahi di kejauhan. Lebih jauh lagi, itu mungkin baginya, untuk melihat medan perang. Segera, dia terguncang sampai ke inti. Banyak pembudidaya dari wilayah Heavenspan Timur ada di sana, mata merah karena mereka bertarung dengan kegilaan. Raksasa biadab dan penggarap jiwa hadir dalam kelimpahan. Semua orang tampaknya telah didorong ke batas mereka, dan berjuang dengan pemahaman bahwa satu sisi akan keluar hidup-hidup, dan yang lainnya akan mati. Beberapa akan melakukan peledakan diri sebelum dibunuh, membawa lawan mereka bersama mereka ke dalam kematian. Ledakan di medan perang memekakan telinga, namun, itu tidak masalah. Mendengar tidak diperlukan untuk membunuh musuh. Hampir seluruh area dari lokasinya saat ini ke Giant Ghost City, sepanjang 25.000 km, semuanya adalah medan perang yang sangat besar. Bai Xiaochun belum pernah melihat pertempuran dalam skala ini sebelumnya. Teriakan, teriakan, tawa liar, dan hiruk-pikuk suara lain menyatu menjadi simfoni kematian. Seolah-olah kehendak langit dan bumi hanya menahan dan menonton, saat pegunungan mayat dibangun. Sudah sulit menemukan mayat yang utuh. Musuh saling merobek, dan darah mengalir di sungai. Ada ratusan ribu pembudidaya berkelahi dengan gila-gilaan, membuat medan perang seperti batu giling raksasa yang terus-menerus menghancurkan kehidupan dari keberadaan. Tidak ada formasi pasukan, atau petugas yang mengeluarkan perintah. Semua orang hanya bertarung seperti binatang buas. Ahli Naschen Soul hampir tidak menghitung apapun dalam jenis pertempuran ini, apalagi pembudidaya formasi inti, yang bisa dimusnahkan dalam sekejap mata. Kereta perang dan harta berharga perang lainnya terlihat, paling compang camping dan rusak, tetapi masih mampu melepaskan kekuatan destruktif. Pertempuran yang paling menakutkan melayang tinggi di udara, di mana para dewa terkunci dalam pertempuran. Kerangka raksasa Raja Hantu Raksasa ditutupi dengan luka dan bekas luka. Di satu tempat, sebuah tombak menusuk menembusnya, yang saat ini mengeluarkan asap hitam yang membentuk 9 naga hitam yang terus-menerus menikamnya. Terlepas dari sifat pedih dari luka-lukanya, Raja Hantu Raksasa terus bertarung dengan kegilaan pahit terhadap dewa leluhur dewa dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Patriark Dewa Setengah Dewa itu dalam kondisi yang sama buruknya.
Dadanya sebagian terbelah, dan salah satu lengannya hilang. Dia dipenuhi dengan aura kematian, namun niat membunuhnya terus mengamuk seterang biasanya. Setiap kali para dewa kembali untuk voli lain, pertempuran mereka akan menyebabkan keretakan menyebar di langit, dan akan menyebabkan semua tanah bergetar. Gelombang kejut yang menyebar dari serangan mereka seperti badai yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Di bawah tingkat pertempuran para dewa adalah para dewa dari kota hantu raksasa dan wilayah Heavenspan Timur. Pertempuran maut mereka menyebabkan ledakan gemuruh memenuhi langit dan bumi setiap saat. Nyonya Merah Debu ada di sana, begitu juga Patriark Spirit Stream, Bai Zentian, Chen Hetian, dan Deva Anak. Patriark Steel Veins tidak terlihat, Duke Netherworld juga tidak ada. Ada 4 dewa dari sisi Heavenspan, dan hanya 2 dewa di sisi Willlands, Nyonya Merah Debu, dan seorang Duke Surgawi yang diingat Bai Xiaochun dari Ark Emperor City. Pertempuran antara 6 dewa telah mencapai persimpangan yang mematikan, dan sebenarnya fokus banyak perhatian di dalam formasi mantra Grand yang memutuskan kehidupan. Pada saat Bai Xiaochun tiba, ledakan memekakkan telinga memenuhi udara. Sumbernya adalah Duke Surgawi, yang, dalam menghadapi kematian, terkekeh dan memilih untuk meledakkan diri. Ketika kekuatan destruktif kematiannya menyapu, Deva Anak dari Sekte Polaritas Langit Berbintang terlalu lambat untuk melarikan diri, dan terbunuh dalam jiwa dan raga. Ketika kedua Deva menemui ajalnya, Nyonya Merah Debu batuk seteguk darah di bawah serangan gabungan Chen Hetian dan Bai Zentian. Cedera semakin memburuk, dia tertawa sedih dan mencoba untuk mundur. Terengah-engah, Chen Hetian berteriak, Frigid Sect, jika kamu terus menahan seperti ini, maka setelah pertempuran berakhir, aku akan memusnahkan sekte penangkal sungai kamu. Dengan itu, dia dan Bai Zentian mulai mengejar Nyonya Merah Debu. Jelas, tujuan mereka adalah untuk menebang Putri Raja Hantu Raksasa, Sersan Mayor dan pemimpin pasukan Hantu Raksasa. Membunuhnya akan mengalihkan perhatian Raja Hantu Raksasa. Itu akan memberi sang Patriark kesempatan dia perlu membunuhnya. Petik 2. Patriark Spirit Stream tampak getir saat Chen Hetian dan Bai Zentian mulai mengejar Nyonya Merah Debu. Sekte penangkal sungai telah menderita korban paling sedikit dari semuanya berkat rahmatnya, meskipun sang Patriark tidak yakin mengapa itu terjadi. Namun, pada saat ini, dia berada di sisi tanah Heavenspan, dan dengan demikian, tangannya diikat. Sambil mendesah, dia melangkah maju. Ketika ketiga Dewa Heavenspan mulai bergerak, dan ketika Nyonya Red Dust menghela nafas dan bersiap untuk menggunakan kemampuan ilahinya yang paling kuat. Namun, saat itulah lolongan kemarahan membelah langit dan bumi, menghancurkan udara. Tetap di tanganmu. Bersamaan dengan kata-kata ini, muncul seberkas cahaya terang yang melintas di medan perang, penuh dengan energi yang bisa mengguncang langit dan bumi. Hanya beberapa saat lagi, bab 997, aku kembali. Suara ledakan itu mendahului kedatangan pembicara. Itu sangat keras sehingga bahkan Chen Hetian merasakan telinganya bergetar dan pikirannya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah otaknya telah dipukul dengan palu godam. Bai Zentian berada dalam kondisi yang sama buruknya. 5 organ yin dan 6 organnya bergetar di ambang kehancuran, dan ketika dia batuk seteguk darah, jiwanya bergerak seolah-olah itu akan hancur. Hanya Patriark Spirit Stream yang tidak terpengaruh. Namun, keterkejutannya ketika mendengar suara yang akrab itu menyebabkan ekspresi tidak percaya untuk menutupi wajahnya. Bahkan ketika dia merenungkan apakah akan melihat dari atas bahunya ke sumbernya, udara di daerah itu beriak dan terdistorsi. Bai Xiaochun melesat ke tempat kejadian dengan kecepatan yang tampaknya mampu merobek langit dan bumi. Dalam sekejap mata, dia melihat Chen Hetian dan Bai Zentian, yang menggabungkan pasukan untuk mencoba membunuh Nyonya Merah Debu. Dia tampak seperti panah setajam silet yang bisa menembus apapun yang menghalangi jalannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia di sebelah Nyonya Merah Debu. Membungkusnya di lengan kanannya, dia melambaikan jari telunjuk kirinya ke arah Chen Hetian dan Bai Zentian. Dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh,
Tetapi sebaliknya, hanya melambaikan jarinya. Meski begitu, langit menjadi redup, dan angin besar berhembus. Pada saat yang sama, kecakapan pertempuran yang melampaui tingkat basis budidaya dewa meledak. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga memenuhi seluruh medan perang, disertai dengan jeritan menyedihkan dari Chen Hetian dan Bai Zentian. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Hetian ketika kekuatan yang tak terbayangkan memasuki dirinya. Itu begitu kuat sehingga ia menjadi seperti sekantung air, dengan darahnya menjadi air. Di bawah kekuatan yang kuat dari kekuatan itu, air segera dikeluarkan dari tas. Darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, mulut, dan bahkan pori-porinya. Dia terlempar ke belakang di luar kendalinya, disertai dengan suara retak saat tulangnya patah dan hancur. Chen Hetian bahkan tidak sanggup melawan satu serangan dari Bai Xiaochun. Seluruh tubuhnya mulai pecah, sampai tulang-tulangnya tidak lebih dari bubuk. Pada saat itu, tidak ada yang tersisa untuk mempertahankan bentuk fisiknya, dan ia menjadi sedikit lebih dari gumpalan darah dan daging. Namun, hal-hal belum berakhir. Karena tidak memiliki tulang atau darah yang tersisa, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjerit ketika seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sekarang hanya ada dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir. Menjerit ketakutan, dia melarikan diri, pikiran dicengkeram ketakutan dan keterkejutan. Kamu, Bai Xiaochun, kamu, setengah dewa. Dia hanya bisa berbicara dengan tidak jelas, kaget karena dia bahwa satu gelombang jari Bai Xiaochun bisa sangat menakutkan. Tentu saja, Chen Hetian bukan satu-satunya yang terluka. Bai Zentian mengalami nasib serupa. Darahnya meledak keluar dari tubuhnya, dan tulang-tulangnya hancur saat dia terlempar ke belakang dengan keras. Tidak ada jumlah item sihir magis atau sihir yang melakukan apapun untuk membantunya. Beruntung baginya, ia hanya kehilangan sekitar setengah dari tubuhnya. Bahkan ketika darahnya turun ke tanah, dia mundur, setelah bertahan dalam bentuk tubuh, tidak seperti Chen Hetian. Meskipun para dewa dapat bertahan hidup dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, itu tidak berarti bahwa tubuh kedagingan mereka tidak penting. Tidak hanya kehilangan tubuh jasmani secara signifikan mengurangi kecakapan pertempuran mereka, proses pembentukan tubuh baru akan sangat mahal. Untuk semua maksud dan tujuan, keberadaan dalam kondisi seperti itu berarti bahwa tingkat basis budidaya mereka secara keseluruhan sangat lemah. Bai Xiaochun, teriak Bai Zentian, gemetar tak percaya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Bai Xiaochun tiba, melambaikan jarinya, dan dalam beberapa saat, benar-benar membalikkan situasi di medan perang. Setiap orang yang hadir untuk menyaksikannya benar-benar terpesona. Selanjutnya, ini dia menunjukkan pengekangan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun. Tidak, dia ingin melakukan hal yang sama dengan roh dan aliran darah. Dia ingin mengakhiri perang antara Willens dan wilayah Heavenspan. Karena itu, dia tidak memusnahkan Bai Zentian dan Chen Hetian. Meskipun dia membenci Chen Hetian dengan pembalasan, dia menyelamatkan hidupnya. Dia hanya menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalam serangan terhadapnya, memastikan bahwa tubuh kedagingannya dihancurkan. Xiao Chun. Patriark Spirit Stream bergumam, hatinya berdetak kencang karena dia melayang di sana di udara, memandang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun telah hilang selama bertahun-tahun sekarang, dan belum mengirim kabar sama sekali. Meskipun Patriark Spirit Stream tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, dia telah merindukannya selama waktu itu. Tetapi dia tidak akan pernah siap untuk melihatnya kembali tiba-tiba, dan dengan kehebatan pertempuran yang mengejutkan. Patriark Spirit Stream juga dewa, dan dengan demikian tahu persis seberapa kuat Chen Hetian dan Bai Zentian. Fakta bahwa mereka berdua terluka sangat parah, secara bersamaan, dan hanya dengan satu jari, membawanya ke satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bai Xiaochun harus menjadi dewa. Tampaknya benar-benar tidak masuk akal. Patriark Spirit Stream selalu memiliki keyakinan pada Bai Xiaochun, dan telah lama berharap untuk melihatnya tumbuh menjadi potensinya. Tapi nasib baik apa yang mungkin dia temui yang mendorongnya, hanya dalam beberapa tahun singkat, dari alam Deva awal, ke alam demigod.
Yang sama-sama terguncang adalah Nyonya Merah Debu, yang bersandar di pundaknya menatapnya, matanya lelah dan bingung. Dia hampir tidak berani percaya bahwa apa yang terjadi itu nyata. Menatapnya dengan emosi yang campur aduk, dia dengan lembut berkata, "Aku kembali." Ketika dia mendengar kata-katanya, dan merasakan kehangatan tubuhnya terhadap miliknya, dia tersenyum. Tiba-tiba, beban dari semua tahun pertempuran tampaknya sedikit memudar. Kemudian, kelelahan melanda dirinya dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, menguras laut, dan dia jatuh pingsan. Untuk melihatnya pingsan karena kelelahan sedemikian rupa menyebabkan tusukan rasa sakit menghantam Bai Xiaochun di hati. Dia meletakkannya dengan hati-hati, lalu menatap stream roh patriark. "Salam, patriark," katanya, menggenggam tangan dan membungkuk. Patriark Spirit Stream hampir tidak bisa bernafas dengan lurus, dan ekspresinya sangat tidak percaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, namun tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. Tingkat basis budidaya Bai Xiaochun begitu tidak masuk akal sehingga hampir tampak seperti mimpi. "Patriark, tolong panggil semua murid Sekte Penangkal Sungai. Kami tidak akan berperang dalam perang ini." Bai Xiaochun dalam suasana hati yang buruk untuk memulai, tapi itu hanya diperburuk oleh situasi di sekitarnya di medan perang. Patriark Spirit Stream tersentak menanggapi kata-katanya, tapi kemudian matanya mulai bersinar. Mempertimbangkan tingkat basis budidayanya sendiri, dia tidak bisa memimpin Sekte Penangkal Sungai dalam pertunjukan hati nurani dalam perang ini. Tetapi dengan Bai Xiaochun kembali dengan basis kultivasi setinggi langit berbintang itu sendiri, seseorang yang bisa melepaskan kekuatan mengejutkan dengan hanya melambaikan tangannya, tiba-tiba. Hati Patriark Spirit Stream dipenuhi dengan harapan. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbicara di atas medan perang, memperkuat suaranya dengan kekuatan basis kultivasinya. "Murid-murid dari Sekte Penangkal Sungai. Untuk aku, beberapa saat sebelumnya, suaranya tidak akan terdengar di medan perang. Tapi sekarang, meskipun masih ada pertempuran yang sedang berlangsung, penampilan mengejutkan Bai Xiaochun telah menyebabkan banyak orang berhenti di tempat dan melihat ke atas. Selain itu, kata-kata yang Bai Xiaochun ucapkan beberapa saat yang lalu telah didengar oleh banyak orang. Hati para murid sekte yang mendesak sungai mulai berdebar saat mereka terbang ke udara menuju Patriark Spirit Stream. Sejumlah sinar cahaya muncul, di dalamnya ada banyak wajah yang dikenal, seperti Sangguan Tianyu, Bei Hanlai, Song Ke, Master God Diviner, dan Song Junwan. Hanya sedikit orang yang memiliki ekspresi serumit Song Junwan, yang tidak bisa berhenti memandangi Nyonya Merah Debu yang tak sadarkan diri. Bai Xiaochun memperhatikan tatapannya. Bahkan, dia telah mengunci padanya dengan akal ilahi jauh lebih awal, dan telah mencatat bahwa Song Ke melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap aman. Meskipun dia merasa agak bangga dengan keadaannya, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk membiarkan penjagaannya turun. Saat-saat berlalu, dan para murid sekte yang menentang sungai mulai berkumpul bersama. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Chen Hetian hanya ada dalam bentuk keilahian yang baru lahir sekarang, dan masih gemetar ketakutan. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, kebenciannya pada Bai Xiaochun menggelegak, dan dia berkata, "Apa artinya ini, Bai Xiaochun? Jangan beritahu aku bahwa kamu memberontak terhadap kerajaan Heavenspan." Petik 2. Bab 998, aku akan membuatmu berhenti. Dari samping, Bai Zentian terengah-engah sambil memandang Bai Xiaochun. Hanya memikirkan tentang apa yang telah dilakukan oleh jari sederhana itu kepadanya menyebabkan jantungnya bergetar karena firasat. Melihat Bai Xiaochun mengabaikannya, mata Chen Hetian menyala dengan amarah, dan dia berkata, "Kamu tidak bisa menghentikan perang ini, Bai Xiaochun. Kamu tidak mungkin bisa berurusan dengan konsekuensi mengkhianati surgawi." Petik 2. Bai Xiaochun menatapnya dengan dingin. "Kecuali kamu merasa ingin mati, tutup mulut." Tatapannya menyebabkan Chen Hetian menggigil ketakutan. Terlepas dari kemarahannya, dia tidak berani terus berbicara. Lebih jauh lagi, dia juga menyadari bahwa sangat impulsif baginya untuk membuka mulut. Bai Xiaochun jelas merupakan tipe orang yang tidak mampu dia provokasi.
Mengabaikan kemarahan Chen Hetian, Bai Xiaochun mengambil nyonya merah debu lagi dan kemudian menyerahkannya ke Song Junwan. Lebih baik, urus Simo untukku. Setelah semuanya diurus di sini, aku akan jelaskan. Dengan itu, Bai Xiaochun menatap ke langit. Di atas, Raja Hantu Raksasa sedang bertarung dengan Patriark Dewa Setengah Dewa dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Meskipun mereka berdua menyadari bahwa Bai Xiaochun telah datang, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Kedua dewa tahu bahwa sedikit saja konsentrasi dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Saat ini, Bai Xiaochun memiliki awal dari sebuah gagasan mengenai bagaimana menghentikan perang, tetapi tidak sepenuhnya percaya diri untuk dapat berhasil. Apakah itu Celestial atau Grave Keeper, ada sedikit yang bisa dia lakukan selain mencoba membujuk mereka untuk setuju dengan sudut pandangnya. Apapun itu, dia tidak bisa membiarkan Sekte Penantang Sungai berpartisipasi dalam pertempuran. Selain itu, ia membutuhkan pertempuran di sekitarnya untuk berhenti terlebih dahulu. Semuanya, berhenti bertarung, katanya keras. Suaranya terdengar seperti jutaan petir, dan menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Seluruh medan perang dipenuhi dengan suara gema suaranya, hampir seperti seruan gabungan dari sekian banyak orang. Berhenti bertarung, berhenti bertarung, berhenti bertarung. Para pembudidaya di kedua sisi konflik sangat terguncang, dan bisa merasakan sesuatu dalam kata-kata yang tampaknya melampaui kekuatan surgawi. Pada tingkat naluriah, mereka dipaksa untuk berhenti di tempat dan mematuhi kata-kata yang mereka dengar. Namun, bahkan setelah memaksa semua orang untuk berhenti berkelahi, hati Bai Xiaochun masih dalam kekacauan. Dia tahu bahwa aspek terpenting dari pertarungan itu bukanlah di medan perang di bawah ini, juga bukan konflik antara para deva. Pertarungan yang paling penting adalah di atas kepala, di antara dua dewa. Memaksa dirinya dalam fokus yang tenang, dia mendongak dan berbicara dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Hantu raksasa, kawan lama, Patriark Langit Berbintang. Dengarkan aku sebentar, berhenti bertarung. Petik 2 titik titik. Suaranya didorong oleh urgensi, menyapu ke langit untuk membentuk badai angin kencang. Sebelumnya, Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky telah dapat merasakan beberapa tingkat kekuatan Bai Xiaochun, dan juga memperhatikan bagaimana dia menghentikan semua orang dari pertempuran. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar suaranya di telinga mereka sendiri, bagaimana suaranya berdenyut dengan fokus dan tekad, keduanya terengah-engah. Namun, mengingat betapa terlibatnya mereka dalam bertarung satu sama lain, mereka tidak bisa terganggu. Raja Hantu Raksasa berada tepat di tengah-tengah melambaikan tangan bentuk hantu raksasa-raksasa. Yang menyebabkannya runtuh menjadi asap hitam yang terbentuk kembali menjadi tangan hantu yang lebih besar dan otonom yang melesat ke depan menuju Patriark Starry Sky. Patriark Starry Sky melambaikan tangan yang tersisa, menyebabkan lanskap bintang ilusi muncul di belakangnya, membuatnya tampak seolah-olah dia memikul seluruh langit berbintang. Mata menyala dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian menunjukkan, mengirim bintang yang tak terhitung jumlahnya dari belakangnya menembak ke arah Raja Hantu Raksasa. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa mereka hanya terus bertarung, matanya menyala, dan amarahnya meningkat. Sambil menahan napas, dia melonjak ke udara. Saat dia melakukannya, dia melepaskan semua kekuatan basis kultivasinya, menyebabkan fluktuasi lingkaran besar alam dewa untuk diluncurkan. Pada saat yang sama, ia mulai berdenyut dengan kekuatan tubuh jasmani, ki dan darahnya menyatu dengan basis kultivasinya untuk mengungkapkan kekuatan yang melampaui dewa. Ini adalah kekuatan dewa. Pada saat ini, Bai Xiaochun, secara teknis tidak setengah dewa, tetapi dalam hal kecakapan pertempuran, tidak berbeda dari satu. Dia menjadi seberkas cahaya vertikal yang melonjak seperti bintang jatuh terbalik, menuju tepat ke tempat para dewa bertempur. Di bawah, Patriark Spirit Stream dan semua orang dari Sekte Penangkal Sungai menyaksikan dengan kegembiraan yang terlihat. Mereka semua berpikir kembali ke adegan di mana Bai Xiaochun berlari keluar untuk berdiri di antara roh dan sekte aliran darah. Bisakah dia melakukannya lagi? Gumam Patriark Spirit Stream. Mengingat betapa lelahnya semua orang di medan perang,
jika pertempuran benar-benar berhenti, itu akan menjadi berkah bagi para pembudidaya Heavenspan dan Wildelanders. Para penanam sekte penangkal sungai bukanlah satu-satunya yang merasakan hal itu. Setelah jeda dalam pertempuran yang diciptakan oleh teriakan Bai Xiaochun, semua pembudidaya di bawah sekarang memandang ke langit dengan antisipasi yang tajam. Bai Xiaochun melaju dengan cepat sampai dia seperti bola api yang menyala, melesat ke langit, dikelilingi oleh riak-riak seperti gelombang. Awan petir transformasi nenek moyang. Ketika dia naik ke puncak cakrawala, dia mulai tumbuh semakin besar. 60 meter, 90 meter, 120 meter. Ketika dia tumbuh lebih tinggi, tubuhnya dipenuhi otot, dan dia mulai memancarkan energi yang kuat. Bahkan ketika semua orang melihat, dia mencapai ketinggian 210 meter. Cloud Lightning Forefather, 8 Transformation. Teriaknya, terus tumbuh hingga tingginya 240 meter, dibangun dengan kuat, dengan udara liar dan biadab. 270 meter, 300 meter, 330 meter. Hal-hal belum berakhir. 360 meter, 390 meter. Pada saat dia mencapai daerah di mana Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang bertempur, dia telah mencapai yang terakhir dari Cloud Lightning Forefather Transformations. Transformasi ke-11. Suara gemuruh yang kuat bergema yang sangat keras sehingga sepertinya mereka bisa mengakhiri langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, Bai Xiaochun setinggi 510 meter, dan benar-benar tampak seperti nenek moyang semua umat manusia. Masing-masing dari Cloud Lightning Forefather Transformations menambah ketinggian 1 kali 30 meter oleh karena itu, biasanya. Transformasi ke-11 akan mendorong seorang kultivator ke ketinggian 330 meter namun, karena Bai Xiaochun mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation. Masing-masing matanya menambahkan kekuatan dari 3 transformasi tambahan. Dengan menambahkan kekuatan 6 transformasi lebih lanjut, ia didorong ke ketinggian 510 meter. Basis budidayanya melonjak, dan kekuatan tubuh dagingnya menyebabkan cahaya berwarna darah yang tak terbatas mengelilingi dirinya seperti pakaian. Dalam semua hal, dia benar-benar menarik perhatian. Selain itu, seluruh dunia mulai bergetar, dan energi baru muncul yang hanya bisa dipahami oleh para dewa. Seolah-olah, seluruh dunia menyetujui Bai Xiaochun. Itu adalah sesuatu yang, sebelumnya, hanya Gravekeeper, Hell Emperor, dan Celestial yang mampu menggunakan kekuatan dunia itu sendiri. Wajah Raja Hantu Raksasa jatuh, dan Patriarki Steriskei memandang dengan sangat tak percaya ketika Bai Xiaochun benar-benar tidak menyadari kemampuan ilahi yang sedang dilepaskan, menerjang di antara mereka berdua. Berhenti bertarung. Bai Xiaochun geram. Karya Forefather Transformation-nya, dia tampak benar-benar biadab. Menghadapi gerakan memutar yang kejam, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju kemampuan ilahi Patriark Starry Sky, langit berbintang yang mempesona. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar ketika tinjunya menabrak tubuh surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mengirim mereka semua berputar menjauh. Bai Xiaochun menggigil karena kekuatan pukulan. Bagaimanapun, ini adalah dewa yang sedang berhadapan dengannya. Namun, berkat kekuatan regeneratif darah abadinya, hanya butuh satu napas waktu baginya untuk kembali pada tingkat puncaknya. Aku bilang hentikan. Teriaknya, mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan tangan dan memukul keluar pada tangan asap hitam yang datang dari Raja Hantu Raksasa. Angin menjerit saat tangan hitam asap itu terkoyak-koyak. Namun, hal-hal masih belum berakhir. Bahkan ketika darah abadinya menyembuhkannya, Bai Xiaochun melambaikan kedua tangannya di depannya, mendorong kedua dewa itu terpisah. Untuk ketiga kalinya, dia berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur di telinga Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang. Sudah kubilang, untuk berhenti bertarung. RUUUMBLE. Kedua dewa yang terkejut dan terluka tidak bisa melakukan apapun selain jatuh kembali. Bab 999, Berjuang Demigod. Para pembudidaya di kedua sisi konflik semuanya tersentak secara refleks. Meskipun mereka sudah terguncang oleh kekuatan Bai Xiaochun, tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa dia akan mencapai tingkat yang luar biasa. Ini tidak mungkin.
Chen Hetian dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir bergetar tak terkendali. Meskipun dia sudah menebak bahwa Bai Xiaochun adalah seorang setengah dewa. Dia berasumsi bahwa dia akan berada pada tingkat yang kira-kira sama dengan Raja Hantu Raksasa dan Patriarki Langit Berbintang, dan berpotensi melawan salah satu dari dua dewa lainnya. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Bai Xiaochun benar-benar dapat mempertahankan serangan kemampuan ilahi dari mereka berdua, dan bahkan tidak terluka? Hanya yang paling kuat di antara para dewa yang dapat mencoba untuk mengganggu dua dewa yang bertempur lainnya, apalagi menghentikan mereka dari pertempuran. Bai Zentian sama-sama terguncang. Dia juga berpengalaman dalam pengetahuan tentang para dewa, dan dengan demikian, benar-benar ketakutan oleh Bai Xiaochun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Zentian bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya pergi selama beberapa tahun. Pikirannya benar-benar kacau, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Hanya sedikit orang di Sekte Penentang Sungai yang tahu banyak tentang subjek ini. Namun, Patriark Spirit Stream memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang hal-hal, dan sedang dihantam gelombang kejut. Fakta bahwa Bai Xiaochun memiliki kekuatan pertempuran dewa sangat tidak masuk akal sehingga dia hampir bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Yang lebih kaget daripada siapapun di bawah adalah Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky. Raja Hantu Raksasa sangat terkejut, matanya hampir melotot dari tengkoraknya ketika dia menunjuk ke Bai Xiaochun dan berkata, "Kamu pang kecil. Bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak? Kamu sangat kuat." Petik 2 titik titik. Patriark Starry Sky tidak begitu akrab dengan Bai Xiaochun seperti Giant Ghost King. Namun, Bai Xiaochun adalah anggota Sekte Polaritas Starry Sky Dao, dan telah membuat kesan mendalam pada Sekte setelah menjadi dewa. Karena itu, Patriark Langit Berbintang sama kagetnya, dan bahkan gemetar ketakutan. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah mencapai tingkat kekuatan begitu cepat mengejutkan ke tingkat tertinggi. Dia bukan manusia setengah dewa. Gumam Patriark Langit Berbintang, pupil matanya menyempit. Sebagai seorang dewa setengah dewa, indera yang tajam memungkinkannya untuk mendeteksi bahwa, meskipun memiliki kecakapan pertempuran seorang dewa, ia belum membentuk jiwa dewa-dewa yang sejati. Patriark Starry Sky bukan satu-satunya yang mencapai kesimpulan ini. Raja Hantu Raksasa juga bisa melihat petunjuk. Namun, itu tidak mengurangi tingkat keterkejutan yang dirasakan oleh mereka berdua, itu benar-benar meningkatkannya. Dia, sebenarnya bukan setengah dewa. Lingkaran Agung Alam Dewa, bagaimana ini mungkin? Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang di level sekuat dia. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika dua dewa menggulung kaget, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, lalu bergegas untuk memegang tangan dalam sambutan resmi untuk mereka berdua. Setelah bangkit dari haluannya, dia berbicara dengan suara pahit. "Teman lamaku raksasa hantu, Patriark Langit Berbintang. Berhenti berkelahi, cukup banyak orang yang terbunuh. Tidak ada gunanya dalam perang ini antara Willens dan wilayah Heavenspan." Petik 2 titik titik. Baik Giant Ghost King dan Patriark Starry Sky mengerutkan kening, tetapi tidak segera merespons. Beberapa saat berlalu, di mana Patriark Starry Sky mendengus dingin. Mata berkedip, dia berkata, "Rekan Daois Bai, jika Sekte Pembangkang Sungai ingin tetap keluar dari perang, baik-baik saja. Aku memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Bawa orang-orangmu dan pergi, namun, bahkan dengan kehebatan pertempuran dewa kamu tidak dapat mengakhiri perang hanya dengan menyuruh semua orang untuk berhenti bertarung." Petik 2 titik titik. Meskipun sepertinya Patriarki Starry Sky bersikap sangat sopan, siapapun yang mengenalnya akan menyadari bahwa ia sebenarnya menahan diri hingga taraf tertentu. Dia tidak punya pilihan selain mengakui seberapa kuat Bai Xiaochun. Selanjutnya, sebagai patriark setengah dewa yang menguasai seluruh wilayah Heavenspan Timur, ia memiliki kekuatan untuk memungkinkan Sekte Capai Tengah dibebaskan dari pertempuran. Sejauh menyangkut dirinya, itu sudah lebih dari cukup konsesi. Itu juga metode untuk mencegah Bai Xiaochun dari membelot ke Willens. Bahkan ketika Patriark Starry Sky berbicara, Giant Ghost King menatap mendalam ke Bai Xiaochun. Terlihat di dalam matanya adalah secercah kehangatan, dia tahu bahwa Bai Xiaochun memiliki niat yang terbaik, dan berharap untuk menghentikan perang.
Namun, Raja Hantu Raksasa kebetulan setuju dengan Patriark Steriskai. Perang tidak dapat dihentikan hanya karena Bai Xiaochun menuntutnya. Permusuhan antara dinasti Ark Emperor dan Tanah Heavenspan kembali bertahun-tahun, Xiaochun, katanya. Aku tahu maksudmu baik-baik saja, tetapi kamu harus pergi begitu saja. Dan tolong, bawa Zimo bersamamu. Dengan itu, dia berbalik menghadap Patriarki Langit Berbintang. Ketika tatapan kedua dewa bertemu, mereka berdua melintas seolah-olah dengan api. Tak satu pun dari mereka yang mencegah kata-kata mereka bergema ke medan perang. Di bawah, para pembudidaya dari kedua belah pihak, apakah mereka mau atau tidak peduli betapa pahitnya perasaan mereka, mulai memicu niat membunuh mereka. Bai Xiaochun bisa melihat bahwa perkelahian hanya beberapa saat dari pecah lagi. Pada saat itu, tekad di matanya tumbuh lebih kuat. Dia tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa menghentikan pertempuran yang satu ini, maka dia tidak mungkin melakukan apapun untuk membuat Surgawi dan Gravekeeper setuju untuk menghentikan perang secara keseluruhan. Selain itu, ia tidak bisa membiarkan situasi berakhir dengan cara yang tidak seimbang. Jika dia melakukannya, maka itu akan membuat lebih mustahil untuk meyakinkan Surgawi dan Gravekeeper untuk setuju dengannya. Menurunkan kepalanya, dia berbicara dengan suara yang berdenyut dengan tekad kuat. Kalian ingin berkelahi. Kalau begitu, lawan aku. Bunuh aku dengan cara apapun yang kamu suka. Aku sudah selesai dengan semua ini. Tapi, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka aku tidak peduli jika kamu setengah dewa, agung, kamu sebaiknya tidak mencoba untuk bertarung dengan orang lain di hadapanku. Kamu yang pertama, Patriark Steriskai. Jika aku tidak dapat meyakinkan kamu dengan kata-kata, maka aku harus mengalahkan kamu agar tunduk. Dan untuk kamu, raksasa hantu, kawan, kamu hanya menunggu sampai aku selesai menempatkan Patriark Langit Berbintang di tempatnya. Maka kamu akan mendapat giliran kamu. Terkekeh dingin, dia menatap kedua dewa, matanya benar-benar merah. Baik Giant Ghost King dan Patriark Steriskai tampak terkejut. Namun, Raja Hantu Raksasa tahu Bai Xiaochun lebih baik daripada rekan pengikutnya. Meskipun dia tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, dia tidak melakukan apa-apa selain memelototinya. Tapi Patriark Steriskai melakukan lebih dari itu. Dia mulai tertawa dengan volume yang meningkat, sampai langit bergetar dan terdistorsi. Beberapa saat yang lalu, matahari telah bersinar terang, tetapi sekarang tampak gelap seperti malam hari. Selanjutnya, langit berbintang yang tidak dikenal terlihat di atas kepala. Ini adalah sihir Daois Patriark Steriskai, sesuatu yang bisa menggantikan langit berbintang di atas. Seolah kehendaknya telah melampaui kehendak dunia itu sendiri. Apa yang baru saja kamu rasakan beberapa saat lalu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan kemampuan ilahi aku, Bai Xiaochun. Selain Celestial dan Gravekeeper, tidak ada yang hidup memenuhi syarat untuk berbicara tentang mengalahkan aku menjadi tunduk. Petik 2 titik titik. Waktu akan memberitahu, Bai Xiaochun menjawab dengan dingin. Berdasarkan pertukaran singkatnya dengan dua setengah dewa, dan melihat kekuatan regeneratif dah kematiannya sendiri beraksi. Bai Xiaochun cukup yakin, bahwa ia bahkan lebih kuat dari yang ia pikirkan sebelumnya. Baik, kata Patriark Steriskai. Sambil tergelak marah, dia menunjuk ke langit yang berbintang di atasnya, dan kemudian melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, bintang-bintang mulai bersinar dengan menyilaukan, dan kemudian, tampaknya sebagai tanggapan atas perintah Patriarki Steriskai, mengirim aliran cahaya bintang dari bawah. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Semua orang di bawah menggigil gugup pada kekuatan yang tampaknya transenden dari leluhur dewa ini. Seolah-olah kekuatan makhluk ilahi dipamerkan, kekuatan yang bisa mengguncang fondasi dunia. Tombak langit berbintang, katanya dengan dingin. Menanggapi kata-katanya, cahaya bintang yang berputar-putar berkumpul di depannya, memancarkan energi yang sangat kuat saat itu mengambil bentuk tombak besar. Tombak itu sepertinya memenuhi seluruh langit, dan saat Patriark Steriskai mengarahkan jarinya ke arah Bai Xiaochun, tombak itu mulai berputar, dan kemudian menusuk ke arahnya.
Sensasi intens krisis segera memenuhi hati Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, tanah bergetar, menyebabkan batu dan puing-puing naik ke udara, dan mengisi hati para petani dengan sensasi ketakutan yang mendalam. Hancurkan, kata Patriark Starry Sky, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Energi intens meledak, menyebabkan suara retak mengisi udara di sekitar Bai Xiaochun. Hampir segera, kulitnya mulai meresap, mengungkapkan pusaran berputar yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya mulai mencambuk, dan ketika tombak itu mendekat, matanya mulai bersinar dengan cahaya merah darah. Bab 1000, Generasi Menentang Surga. Kamu mungkin memenuhi syarat untuk kusut dengan para dewa, Bai Xiaochun. Tapi kamu tentu tidak memenuhi syarat untuk mencegah kita dari pertempuran. Suara Patriark Starry Sky menggema seperti guntur dari surga tertinggi. Tangannya berkedip dengan gerakan mantra saat ia mengirim tombak langit berbintangnya semakin mendekat dan semakin dekat ke Bai Xiaochun. Udara di sekitar Bai Xiaochun tidak bisa menahan kekuatan, dan hancur, dan bahkan tanah yang jauh di bawahnya mulai bergetar. Tak seorang pun di medan perang mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang melihat ke atas untuk melihat apa yang akan terjadi. Sementara itu, Bai Xiaochun mengambil napas lambat, dan cahaya, darah berwarna menyala di matanya mulai meningkat. Pada saat yang sama, energinya mulai meningkat. Suara gemuruh memenuhi udara, dan rambutnya mencambuknya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Langsung menghadap tombak besar, dia mengulurkan tangan kanannya. Seperti yang aku katakan, waktu akan mengatakan apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak. Dengan itu, dia mengepalkan tangannya dengan kasar. Pada saat yang sama, bulan sigil di mata kirinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tanda matahari di mata kanannya menyala untuk hidup. Dengan inkarnasi Cloud Lightning Forefather-nya, dan kekuatan penuh dari tubuh kedagingan dan basis kultivasinya yang sedang bermain, dia memiliki kecakapan pertempuran yang dapat mengubah langit dan meredam bumi. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi terjadi hanya dalam sekejap mata. Tombak langit berbintang mendekat dengan energi yang tak terlukiskan, sampai tepat di depan Bai Xiaochun. Tombak itu luar biasa besar, panjangnya 30.000 meter ini memancarkan tingkat energi yang kuat yang membuatnya tampak seperti gunung surga yang tak terhitung jumlahnya akan menghancurkan Bai Xiaochun dari keberadaan. Bahkan, tampaknya cukup kuat untuk mengakhiri dunia. Mudah membayangkan sebuah adegan di mana tombak itu mengenai Bai Xiaochun dan menghancurkannya semudah gulma kering. Namun, pada saat itulah, alih-alih mencadangkan, Bai Xiaochun benar-benar melesat ke depan, menjadi meteor yang langsung menuju ke tombak langit berbintang. Cloud Lightning Forefather, Sun Moon Binary Brilliance. Aura liar dan biadab meletus dari Bai Xiaochun, bersama dengan lolongan yang benar-benar tampaknya berasal dari nenek moyang semua umat manusia. Pada saat yang sama, masing-masing matanya bersinar dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Cahaya menyilaukan meletus saat Bai Xiaochun menabrak tombak langit berbintang. Raja hantu raksasa tampak terguncang, dan Patriark Langit Berbintang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Para pembudidaya di bawah ini lupa untuk bernapas ketika mereka menyaksikan adegan spektakuler yang diputar di atas. Sebuah ledakan keras yang tak terlukiskan bergema, mengguncang segala sesuatu di seluruh area, dan menyebabkan udara bergetar dengan cara yang mengejutkan. BOOM. Tombak Starry Sky sepanjang 30.000 meter berhenti di tempatnya. Kemudian, retakan menyebar di permukaannya, membuatnya jelas sejak awal bahwa itu tidak bisa mempertahankan satu pukulan dari Bai Xiaochun. Namun, itu berlangsung selama beberapa napas waktu, di mana suara gemuruh tumbuh lebih intens. Akhirnya, tombak itu hancur berkeping-keping. Bunga api berbintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana saat Bai Xiaochun terlempar ke belakang oleh kekuatan dampaknya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dadanya sebagian besar mengalah. Basis budidayanya juga dalam kekacauan, dan kulitnya ditutupi dengan robekan dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia menanam kakinya dalam upaya untuk menghentikan gerakan mundurnya, robekan dan robekan di kulitnya tertutup, dan dadanya tidak lagi menyerah.
Dia mengambil langkah kedua ke belakang, di mana basis budidayanya stabil, dan kekuatan tubuh kedagingan kembali pada puncaknya. Kemudian dia mengambil langkah ketiga, menghentikan momentumnya dan melihat ke atas. Saat dia melakukannya, energinya melonjak hebat. Seolah-olah dia bahkan tidak terluka sejak awal. Dengan mata berkilauan, dia memandang Patriark Starry Sky, masih dikelilingi oleh kasuran cahaya bintang yang hancur. Hanya itu yang kamu miliki, kata Bai Xiaochun. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari para penggarap yang berkumpul di bawah ini, banyak dari mereka juga berteriak kaget. Dia tidak terluka sama sekali. Surga. Bai Xiaochun ini, dia pulih segera dari kemampuan ilahi Patriark Starry Sky. Petik 2 titik titik. Ini, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Raja Hantu Raksasa tercengang. Dia memandang Bai Xiaochun, mata terbelalak dengan tidak percaya, benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan kemampuan generasi seperti itu, siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Patriark Langit Berbintang hampir diliputi oleh gelombang keheranan besar, dan segera mulai terengah-engah. Sebagai setengah dewa, dia bisa melihat seberapa parah Bai Xiaochun terluka oleh tombaknya. Meskipun penghancuran tombak itu tidak mengejutkan, itu pasti mengejutkan melihat Bai Xiaochun pulih dalam waktu yang dibutuhkan untuk mundur beberapa kali. Itu menyangkal kepercayaan, dan pada saat yang sama, menyebabkan rasa takut meluap jauh di dalam hatinya. Kecakapan bertarungnya adalah seorang dewa, tapi kemampuan regenerasinya bahkan melampaui celestial. Sialan, dari mana dia mendapatkan kemampuan generasi seperti itu? Aku menolak untuk percaya bahwa dia dapat terus melakukannya berulang kali. Dia harus memiliki batas. Patriark Langit Berbintang menatap Bai Xiaochun dengan mata menyipit saat dia memutar basis kultivasinya. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan energi yang lebih spektakuler dari sebelumnya untuk mengisi udara. Jadi, kamu bisa berdiri di atas Spear of the Starry Sky. Baiklah, coba ini. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah, yang meledak menjadi kabut darah. Setelah kabut darah bergabung ke langit berbintang di atas, bintang-bintang mulai bersinar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga mereka tampak seterang siang hari. Saat cahaya bintang tumpah, ia menyatu dengan sendirinya menjadi sesuatu yang 10 kali lebih megah dari tombak langit berbintang. Energi yang terpancar melampaui apapun dari sebelumnya saat seekor naga sepanjang 300.000 meter muncul. Itu adalah naga langit berbintang. Mengaum. Mata naga bersinar seperti benda langit yang paling cemerlang, mengguncang seluruh langit saat melihat ke arah Bai Xiaochun dan meraung. Saat mulai melaju ke arahnya, Bai Xiaochun melihatnya, matanya sendiri bersinar cerah. Patriark Starry Sky, tidak masalah apa kemampuan ilahi yang kamu gunakan untukku. Mereka semua, tidak berguna. Dengan itu, dia melangkah maju, menjadi meteor yang menyala yang melesat ke arah naga langit berbintang tepat saat dia pergi menemui tombak beberapa saat yang lalu. Saat dia bergerak, tangan kanannya mengepal, dan dia meninju. Sebuah lubang hitam muncul, menyedot semua kekuatan basis kultivasi dan tubuh kedagingannya. Pada saat yang sama, seorang kaisar bayangan muncul di belakangnya. Kepala kaisar sepertinya menyentuh bagian atas langit, dan kakinya tertanam kuat di tanah. Semua ciptaan bergetar hebat, menyebabkan wajah Patriark Starry Sky jatuh. Udara dominan yang memancar keluar dari kaisar bayangan itu sangat mengerikan. Tinju Bai Xiaochun meroket ke arah naga langit berbintang, bergabung dengan tinju kaisar bayangan. Ini tidak lain adalah tinju kaisar yang tak berujung. Energi yang menggulingkan gunung, mengeringkan laut dilepaskan ke naga yang tampaknya tidak bisa dibunuh, yang mengeluarkan lolongan yang mengguncang seluruh Wildlands. Para kultivator di bawah ini tuli, dan pikiran mereka berputar. Banyak yang mulai batuk darah. Selain itu, kekuatan serangan tinju Bai Xiaochun begitu luar biasa sehingga, tampaknya, mendekati batas yang mengatur seluruh dunia. Akibatnya, jaring dunia yaksama muncul di langit seperti yang muncul selama pertempuran antara Gravekeeper dan Surgawi.